Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dafika TV, indahnya Islam, bersama saya Abian Suwardi. Dan di studio saat ini sudah hadir Bapak Erwin Saputra SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Karena acara Indahnya Islam ini bekerja sama antara Dafika TV dan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pemirsa Dafika TV, Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslim muslimah, dan karena dalam Al-Quran terdapat nilai-nilai dan juga banyak hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa Dafika TV, tema hari ini seputar cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kita ke Pak Erwin. Pak Erwin, bagaimanakah cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam Islam? Monggo dijelaskan kepada pemirsa Dafika TV. Baiklah, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat yang terbesar. Nikmat iman dan Islam ini nikmat yang lebih besar dari segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat apalagi yang terbesar, yaitu nikmat Allah jadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Dafika TV yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, semua orang tidak ada yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan. Semua orang mendambakan kejayaan, semua orang mendambakan kesuksesan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sungguh kebahagiaan, kesuksesan maupun kejayaan manusia itu dalam pengamalan agama. Bagaimana cara bisa mengamalkan agama ini dengan sempurna? Yaitu tentunya kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan kepada kita. Hadirin pemirsa Dafika TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada 6 sifat atau 6 langkah yang bisa kita tempuh atau harus wujud, harus ada di dalam diri manusia ini jika manusia ini betul-betul ingin berpegang teguh kepada Al-Quran menjadi pedoman hidup. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama tentunya adalah kita harus mensyahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyabil jannati sya'at. Kita harus benar-benar yakin bahwa di dalam hati kita tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka jika kita sudah yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ini akan menjadi modal utama bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan berpedomankan kepada Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya rangkaian dari kalimat la ilaha illallah ini adalah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari berpedoman dengan Al-Quran jika tidak dengan tuntunan yang telah dituntunkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wujudnya adalah dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Di antaranya kita menjalani sunnah puasa sehari-hari, mungkin ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, sehingga sampailah kita di bulan Ramadan yang juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, barang siapa mencintaiku, sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada Allah kemudian ikut Rasulullah dengan wujud mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah, maka kita dijamin masuk surga. Ini langkah yang pertama yang harus ada pada diri manusia. Kemudian langkah yang kedua, perintah terpenting setelah iman tentunya adalah sholat. Maka jika kita bicara mengamalkan Al-Quran menjadi pedoman hidup, tentunya tidak bisa terlepas dari dilaksanakannya sholat 5 waktu. Perintah ini adalah perintah yang sangat penting. Tentunya kita sudah banyak tahu
betapa penting dan wajibnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu khusyuk wal khudu, yaitu sholat yang bukan hanya sekedar belajar sholat. Kalau anak kecil mungkin belajar sholat ya, Pak ya. Tapi bagaimana kita yang sudah baligh, sudah dewasa, kita betul-betul belajar menjalankan sholat khusyuk wal khudu. Sholat yang diiringi dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan yang seperti tadi kita sampaikan di awal, dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya untuk memperbaiki sholat, untuk menjalankan sholat ini dengan khusyuk wal khudu, ini harus ada langkah-langkahnya juga, yaitu untuk menjalankan sholat khusyuk wal khudu dengan langkah memperbaiki zohir dan batinnya sholat. Jika kita bahas ini akan sangat panjang. Iya, zohirnya sholat, mulai dari wudunya, mandinya, kemudian pakaiannya, tempatnya, ini mulai dari zohirnya sholat, bacaannya sholat, itu kan zohirnya sholat. Tidak cukup hanya di situ, tapi kita juga harus mulai memperbaiki batinnya sholat. Kekhusyuannya, bagaimana mewujudkan sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh batinnya sholat itu misalkan, tentunya kita di dalam sholat tidak pernah kita menggibah orang, Pak ya. Kalau kita bicara 5 fakta, 5 hal yang membatalkan yang mengurangi pahala puasa, itu kan sudah mungkin dibicarakan di segmen yang lalu sebelumnya. Maka jika kita bicara seperti ini, sholat khusyuk wal khudu, kita mewujudkan sifat-sifat ketaatan yang ada di dalam sholat ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita tidak pernah di dalam sholat itu sambil menggibah, sambil marah-marah gitu ya. Maka di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak melakukan hal itu. Di dalam sholat kita tidak melakukan pencurian mungkin, mengambil hal-hal yang bukan milik kita, hak orang lain kita ambil. Di dalam sholat kita tidak seperti itu. Di dalam sholat juga kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak ujub, riya, takabur. Maka di luar sholat pun seperti itu. Jadi dalam artian Pak Erwin, sholat itu sendiri itu makna sebenarnya itu luar biasa banyak untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi begini, jika kita bisa mempelajari bagaimana membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ini sungguh luar biasa. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mengangkat takbir Allahu Akbar. Tentunya agung juga Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari kita tidak pernah di dalam sholat kita ini selalu ingat kepada Allah, khusyuk pada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu membawa zikir di dalam sholat. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari juga sebaiknya kita seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud yang poin nomor 2, langkah-langkah kita untuk bisa mewujudkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah harus dengan ilmu, Mas. Jadi ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ini tidak bisa dilepaskan. Jika orang yang berilmu kemudian dia kurang zikir, maka orang ini akan menjadi orang yang sombong. Jika orang ini banyak zikir tetapi kurang berilmu, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Seperti itu. Pak Erwin, kita akan bahas lebih lanjut seputar Al-Quran atau cara mengaplikasikan atau mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun setelah jeda yang berikut ini masih di Indahnya Islam.
Pemirsa Davika TV, indahnya Islam, kerjasama Davika TV dan Kemenak Lampung Tengah masih bersama Pak Erwin Saputra SH seputar bagaimana cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita bisa lanjutkan tema kita hari ini Pak Erwin, ya, cukup seru seputar bagaimana Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dan bagaimana mewujudkannya, Pak. Ya, tentunya tadi dari awal telah kita sampaikan kurang lebih ada 6 langkah, 6 sifat atau 6 keadaan yang harus ada pada diri kita. Kita sudah bahas tadi 2, kemudian yang ketiga yang harus ada selanjutnya adalah ikramul muslimin. Kita harus memuliakan sesama saudara muslim. Ya. Bagaimana kita menunaikan hak-hak saudara muslim kita. Ini yang unik, tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Jadi hakikat ikramul muslimin adalah kita terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hablum minan nas, menunaikan hak-hak mereka. Tentunya kalau kita bahas hak-hak saudara muslim ini sangat banyak ya, ada 5 hal ya. Banyak yang harus kita laksanakan kepada saudara muslim, hak-hak mereka. Namun yang uniknya di sini kita tidak boleh menuntut hak kita ditunaikan. Disinilah letaknya kita menunaikan hak saudara muslim, ikramul muslimin, agar betul-betul bisa wujud keikhlasan di dalam pengamalan agama ini. Kalau kita merasa tidak ikhlas, ikramul musliminnya tidak akan jalan. Bagaimana jika kita memberi hadiah, misalkan memuliakan sesama saudara muslim, lalu satu kali kita beri hadiah, tidak dibalas misalkan. Kemudian kita beri lagi hadiah, dia tidak balas. Tentunya kita berat yang ketiga. Kalau kita memang ikramul musliminnya menuntut hak kita, ini kita ngasih kok nggak dibalas-balas. Kemudian kita membantu, misalkan contoh menunaikan hajat saudara muslim, misalkan ada saudara kita yang punya hutang, dia punya hajatnya belum bisa bayar hutangnya pada saudara kita itu, maka kita berangkat ke sana dengan bicara baik-baik, lemah lembut, menyampaikan bahwa saudara kita ini belum mampu membayarkan hutangnya. Kita sampaikan fadilah untuk menunda hutang, itu kan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sedekah selama ia menunda pembayaran hutang saudaranya kepada dia. Nah, tetapi kita tunaikan haknya. Misalkan kita besok giliran kita nih yang punya hutang, kita belum bisa membayarnya, lalu kita minta saudara kita untuk menyampaikan hal yang seperti kita sampaikan ke tempat kita berhutang. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh ikramul muslimin menuntut hak? Jika kita berpikiran menunaikan hak orang lain, saudara muslim, kemudian kita menuntut hak kita, maka kita akan berhenti, Pak. Tidak akan terus ini ikramul. Tapi kan dalam kehidupan sehari, Pak, kita merasa bahwa nggak adil dong. Waktu ngutang enak, pas pembayaran sulit ditagih atau mungkin membayarnya gitu. Iya, hak dia mungkin dia meminjam hutang kepada kita, misalkan ya, karena kita punya. Kemudian kita menuntut hak kita. Ini bicara konteksnya sudah mungkin kalau kita bicara ke sana dia arahnya ke fikih. Tapi kalau ikramul muslim ini kan bicaranya menunaikan hak-hak sosial. Ya, dalam kesunahan tentunya. Kalau sudah bicara bentuknya fikih, dia sudah beda lagi, Mas. Jadi sudah wajib hukumnya. Kemudian langkah yang kelima tentunya seperti kita sampaikan tadi, tasihun niyah. Jadi dalam menjalankan agama, mengikuti sunnahnya Rasulullah, kemudian berpegang teguh kepada yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ini tentunya bicara tentang ketakwaan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Ini butuh keikhlasan, butuh meluruskan niat kita dalam setiap hendak beramal. Jadi kalau kita mau beramal nih, kita koreksi dulu nih. Kita ini beramal ini karena perintah Allah atau karena ada hal-hal yang lain. Ada udah keuntungan duniawi yang kita harapkan gitu. Kemudian jika kita beramal nih, sudah betul belum niat kita ini? Betul-betulkah kita ini mengharap ridho Allah? Maka di dalam konteks meluruskan niat dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim menjadi pegangan hidup, maka tasihun niyah ini mengoreksi niat saat hendak beramal. Kemudian setelah saat beramal, kita koreksi lagi nih, niat kita ini udah benar belum?
tadi sebelum mulai, kemudian sekarang saat diamalkan, koreksi lagi terus, kita jaga hati kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah beramal, nah setelah beramal ini kuncinya nih, jangan disebut-sebut. Jadi kalau kita bicara tentang keikhlasan, kita tidak boleh menyebut-nyebut apa yang telah kita buat kepada saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita segalanya? Ini langit, bumi, semua beserta isinya telah Allah berikan seutuhnya kepada kita. Kita tidak diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat ini, tetapi Allah hanya memerintahkan kita mensyukurinya, seperti yang telah disampaikan dari segmen-segmen sebelumnya tadi. Iya, tapi kan Pak Erwin, kadang-kadang kan mungkin itu kan tergantung niat ya Pak ya. Iya. Ketika misalkan Pak Erwin menyumbang sesuatu untuk tempat Masjid ibadah mungkin ya. ya. Nah, itu kan mungkin tujuan baiknya mungkin untuk mengajak orang-orang untuk ikut hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Erwin itu seperti apa? Walaupun sebenarnya niat kita kan baik nih Pak, untuk paling tidak membuat orang, oh Pak Erwin aja nyumbang masa kita enggak. Nah itu seperti apa Pak misalnya? Oh iya, kalau seperti itu konteksnya beda lagi. Itu namanya mencontohkan dalam hal kebaikan. Jadi mungkin kita nih kebetulan baru punya uang banyak. Kita agak banyakkan lah dan kita duluan nih. Mungkin 10 juta gitu kalau buat masjid. Dengan harapan ada yang lebih dari situ ataupun turunnya nggak banyak. Tapi kalau kita duluan terus sedikit, nanti yang mengikuti juga sedikit. Nah, dalam konteks keikhlasan ada hal lain. Seperti orang yang bersedekah terang-terangan dalam hal ini, kita kembalikan ke Al-Quran, itu seperti orang yang membaca Al-Quran dengan zahar. Maksudnya gimana? Dengan diucapkan di lidah, dengan dizaharkan, dengan dilantunkan, didengarkan kepada orang lain. Bukankah dalam membaca Al-Quran ada dua hal, ada dua cara, yaitu dengan dizaharkan ataupun dengan disirikan di dalam hati. Kita baca nih pelan gitu kan, niatnya dimasukkan dalam hati, kemudian kita khusyuk, kita pahami maknanya. Ini kan baik. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan, dengan suara merdu di panggung? Ya itu pun baik, karena semua ada fadilahnya. Pun seperti itu saat kita bersedekah, kita sedekah ke masjid, banyak uangnya, ya fadilahnya lain lagi. Dengan harapan ini maksudnya adalah syiar agar orang mengikuti kebaikan-kebaikan. Nah, yang terpenting adalah menjaga hati sanubari kita, niat awal kita ini tetap niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting ya Pak. Jadi memang boleh, tapi yang paling penting meluruskan niat yang ada dalam hati. Nah, pemirsa Davika TV, kita akan masih terus berbincang tentang tema kita dengan cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bersama Bapak Erwin Saputra Esa. Setelah yang berikut ini masih di Indahnya Islam. Pemirsa Davika TV, Indahnya Islam kerjasama Davika TV dan juga Kemenak Lampung Tengah masih bersama Bapak Erwin Saputra Esa seputar cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini cukup menarik dan cukup luas bahasan yang kita bahas Pak Erwin. Bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa seputar bagaimana cara mewujudkan ini semuanya Pak? Iya, sebetulnya ada sesuatu kebaikan di suatu wilayah. Tentunya ada yang mendatangkan kebaikan itu ke wilayah itu. Ya. Pun seperti kita saat ini, kita bisa merasakan nikmat iman, Islam, sehat, sempat.
merasakan inna dina indallahil Islam, ini tentunya karena jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kemudian diteruskan oleh tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama. Terus perjuangan itu diteruskan oleh kita insya Allah sampai hari ini. Maka sampai hari ini kita terus belajar menyampaikan kebaikan agar agama ini bisa wujud dalam diri umat. Apa sih sebetulnya tujuannya itu? Tentunya tidak lain dan tidak bukan. Kita ingin hidup bahagia di dunia, kemudian jika nanti kita pulang ke akhirat, kita tidak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dalam hal ini kita penting untuk saling mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaknya ada di antara kita ini segolongan umat, mungkin seperti Davika TV ya, mengadakan media sosial, media dakwah seperti ini sangat baik. Mungkin ini tergolong juga dalam langkah menyampaikan kebaikan, dan kita menjadi segolongan umat yang menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mungkin akan ada kebaikan-kebaikan jika tidak ada orang-orang yang terus berjuang dalam menyampaikan ini kebaikan. Maka jika kita bicara Al-Quran menjadi pedoman hidup, wujud dalam kehidupan sehari-hari agar kita ini selamat fit dunia hatta akhirah, maka harus ada orang yang terus tidak lelah berjuang menyampaikan ini agama. Kurang lebih seperti itu. Maka dalam hal ini jika kita urutkan dari awal hingga kuncinya terakhir, ya ini yang keenam, ada pada sifat dakwah atau menyampaikan atau tabligh atau apapun itu amar ma'ruf nahi munkar, maka harus ada wujud sifat dari awal. Karena tidak mungkin kita bisa mengajak kepada kebaikan jika tidak ada iman yang benar dalam diri kita, jika tidak ada praktek kehidupan sunnah dalam diri kita, kemudian sholat kita pun masih berantakan, atau kita tidak memahami apa makna sholat, kemudian sesama saudara muslim pun kita tidak saling memuliakan, tidak saling menghargai, kemudian dalam beramal itu semua kita tidak menjaga keikhlasan, maka kita tidak akan mendapatkan hakikat ajak mengajak ini dengan sebenarnya, dan mungkin Allah belum akan tolong kita untuk mengajak orang jika kita belum betul-betul berusaha mengajak diri kita sendiri dalam kebaikan. Jadi intinya kita terlebih dahulu ya Pak. Ya, kita dulu yang mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik ya Pak ya. Kita mengawali dengan niat yang baik, beramal yang baik, jaga iman, jaga ukhuwah Islamiyah, kemudian ajak pada kebaikan, jangan berhenti. Seperti itu. Jadi memang jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita, intinya Pak ya. Iya, kita tidak pernah tahu amal mana yang akan Allah terima kelak di akhirat. Seperti pada segmen-segmen yang sebelumnya mungkin sudah diceritakan bagaimana seorang pelacur bisa masuk surga dengan masuk ke dalam sumur mengambilkan air untuk anjingnya minum atau anjing minum di situ. Tapi ada hal itu yang dilihat di situ adalah perjuangan sang pelacur. Saya pernah dengar cerita guru saya, itu pelacur itu masuk ke sumur itu bukan hanya satu kali. Ya, jadi yang dilihat bukan hasilnya dia memberikan minum kepada sang anjing, tetapi yang Allah hargai di situ adalah dia bawa sepatunya digigit dengan giginya, kemudian seorang wanita masuk ke dalam sumur, bisa kita bayangkan. Kemudian kita naik ke atas, kemudian pelacurnya naik ke atas dan tumpah berkali-kali. Dalam riwayat pelacur itu turun sampai 7 kali, sehingga berhasil memberi minum itu hewan yang kita anggap najis atau haram. Nah, jadi pemirsa Davika TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berjuang agama, dalam menyampaikan kebaikan, tidak harus kepada orang di luar rumah. Ya, kalau sudah mampu alhamdulillah, bagus. Tentunya kita mulai dari rumah kita, dan yang akan Allah hargai, yang akan Allah balas dengan kebaikan itu bukan karena hasil,
tetapi karena perjuangan kesungguhan kita dalam mendakwahkan ini. Luar biasa Bapak Erwin, tentang topik yang kita bahas hari ini. Nah pemirsa Dafika TV, sebelum kita akhiri indahnya Islam, saya juga ingin mendengarkan closing statement dari bahasan yang kita bahas hari ini Pak Erwin. Untuk pemirsa Dafika TV, silakan Pak. Iya, pemirsa Dafika TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara tentang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan kehidupan Islami dengan cara Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Tidak lain dan tidak bukan, jika kita tidak memiliki iman yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang lurus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu tidak akan wujud. Maka wujudnya iman di dalam diri kita adalah kita harus berusaha mulai mengurangi kebesaran-kebesaran atau kemuliaan-kemuliaan atau keinginan-keinginan keduniawian, dikurangi bukan ditiadakan, agar kebesaran Allah ini betul-betul bisa wujud di dalam hati kita. Jika Allah telah wujud di dalam sanubari kita, iman kita telah lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru semuanya bisa kita jalankan dengan baik, amal agama dengan baik, insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Ya, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan marah jika kita pulang menghadap Allah ke dalam kubur, ke akhirat, tidak membawa rumah yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan marah kepada kita jika kita datang menghadap Allah, tidak membawa uang yang banyak, tidak membawa mobil yang mewah, ataupun keberadaan-keberadaan yang lain. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah kepada kita jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dengan membawa iman yang sempurna. Mungkin itu kesimpulannya. Maka penting bagi kita untuk mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita selalu merasa dilihat Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa selalu dikontrol oleh Allah, sehingga apapun yang akan kita lakukan ini berdasarkan iman. Ya, iya, terima kasih. Kesimpulannya seperti untuk closing statement dari Pak Erwin Saputra, Sarjana Hukum. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemirsa Dafika TV. Nah, pemirsa Dafika TV, itu dia indahnya Islam episode hari ini seputar cara mewujudkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sekali lagi bahwa pentingnya kita mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah, termasuk di bulan suci Ramadan kali ini. Dan akhirnya saya Bang Suwardi dan juga kru yang bertugas di kesempatan hari mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.